Sebenarnya sebelum gua terjun nerusin dari SMA pun gua udah mulai usaha tuh dulu. Dan aku akhirnya mulai jualan puding sedot setelah mencari ide-ide bisnis juga yang modalnya murah di YouTube kan tuh banyak tutorialnya iya. juga kan. Juga kemarin tuh yang lagi rame kalau ngomong tentang jualan-jualan makanan itu yang kemarin lagi rame itu tuh Rojali itu rombongan jarang beli. Halo, assalamualaikum sobat Satu Asik, balik lagi bersama podcast Satu Asik bersama gue Rifki. Ya, setelah episode kemarin nih, kalian sudah mendengar ya penjelasan tentang suatu hal yang lagi booming di kalangan remaja. Kemudian ada dua host, sekarang gue sendiri, teman-teman. Tapi di sini didampingi oleh dua tamu gue nih di sini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke kontennya, ya jangan lupa untuk selalu follow IG-nya Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa, ya karena podcast Satu Asik ini adalah di bawahnya dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa, dan juga bisa akses kanal YouTube-nya ya di Satu Asa Peduli Bangsa dan podcastnya di Spotify @podcast Satu Asik. Oke, nah teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu. Di sini gue ngundang teman SMA gue ya. Kalau di episode pertama ya kita cerita tentang gimana sih pengalaman kita setelah lulus SMA. Ya, gue mengenalkan diri sebagai lulusan dari SMA Jakarta Islamic School, dan sekarang gue ngadirin teman gue di sini. Ada Kemal. Apa kabar, Mal? Alhamdulillah, baik. Nah, gue ini dulu SMA JIS angkatan ketiga, teman-teman. Jadi masih angkatan termasuk awal, dan ini lebih awal lagi, cuy. Ini SMA JIS angkatan pertama, Mal ya. Satu. Jadi- Percobaan. jadi tahun 2000 Tahun 2008. 2008. Berarti ya masuk 2008, lurus 2010 10 atau 11, Mal? 10, karena gua SMA 2 tahun kan. Oke, kenapa SMA bisa 2 tahun? Nanti biar dia yang cerita ya. Teman, dan juga ada teman kita satu lagi nih, namanya siapa tadi? Halo semuanya, perkenalkan saya Salira Hadul Aisy. Ya, dari SMA. Saya dari SMK Sahid Jakarta. Oh, dari SMK Ya. Sahid Jakarta. Nih, dari SMK teman-teman. Kemarin kan kita banyak yang datang ke sini anak-anak SMA ya. Nanti lu bisa lihat atau bisa denger ya, gimana sih kehidupan di SMK itu, apakah beda-beda tipis dengan SMA? Nanti kita bisa langsung denger dari Salin. Sekarang gua ke Kemal dulu nih. Siap. Mal, bisa ngenalin dulu nggak nih ke pendengar kita nih? Ya. Halo, jadi gua SMA di JIS ya, tadi yang udah disampaikan. Angkatan pertama tahun 2008, lulus 2010. Kenapa bisa lebih cepat? Karena dulu di JIS itu kita ambil AJCSI alias ujian internasional. Oke. Jadi setelah lulus dari JIS, gue langsung diploma D3 di Kuala Lumpur di International Islamic College, ambil jurusan diploma in Business Administration. Jadi kalau menurut SKS itu harusnya 3 tahun, cuma waktu itu gue selesai 2 tahun lah, biar nggak terlalu lama gitu. Habis itu balik ke Indo, lanjut ekstensi di Politeknik Negeri Jakarta. Durasinya 1 tahun. Nah, setelah itu gua magang lah, ada di satu tempat di Cibubur namanya Imedia Plus. Magang setahun, terus persiapan S2. Oke. Nah, terus berangkat ke Inggris, ke London, Mantap. untuk ngambil MBA gitu lah. MBA kepanjangan apa, Mal? MBA yang bener ya. Emang ada MBA yang lain ya? Takutnya nih, kemarin kan habis bahas anak muda kan. Wah, itu Takutnya dia ke tuh. arah sana tuh. Bisa cek ya teman-teman di episode kita sebelumnya membahas tentang peraturan pemerintah. Nah, itu. Lanjut. Ya, habis itu setelah lulus S2, nah tadinya nggak pengen balik, tadinya Oh, pengen gitu. lanjut ke sana. Udah beberapa apply kita di perusahaan sana, ada yang nerima, cuma orang tua berkata lain. Oke. Jadi disuruh balik untuk apa namanya, kita lanjutin lah, ada usaha gitu, harus dilanjutin. Ya karena takut dibilang durhaka, akhirnya kita balik lah. Akhirnya balik ke Indo, mulailah kita masuk di usaha. Dunia usaha ya. Ngomong-ngomong tentang usaha, teman-teman. Hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimana anak muda itu bisa memiliki semangat untuk berwirausaha. Betul. Ya.
Jadi nanti pantau terus dan tetap tuning di podcast Satu Asik. Nah sekarang kita beralih ke Sally, bisa mengenalkan diri? Oke, tadi sempat disinggung kalau misalnya aku dari SMK Sahid Jakarta dan saya mendalami dunia perhotelan. Oke, menarik. Apa aja sih yang dipelajarin kalau di dunia perhotelan tuh? Pertama kita mempelajari bagaimana cara melayani tamu dengan baik, bagaimana menyambut tamu dengan senyuman yang ramah, Oke. dan bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik ketika tamu sedang check-in. Oke. Jadi memang fokusnya ke customer service ya. Jadi Iya. ketika tamu datang, terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh tamu dipelajari di sana gitu. Nah, tadi kan kita ngomong-ngomong tentang dunia usaha. Sally ada ketertarikan di dunia usaha atau wirausaha atau pernah mencoba untuk dagang mungkin gitu? Saya lumayan tertarik untuk dunia wirausaha karena tentunya kalau misal kita buka usaha sendiri kita bebas untuk mengekspresikan apa yang kita mau, untuk mengekspresikan ide-ide kita dalam jualan yang mungkin nanti kita akan jual. Dan saya pernah mencoba berwirausaha. Contohnya seperti saya pernah mencoba jualan puding sedot di sekolah. Oke. Dan itu lumayan diminati sih di saat saya jualan itu. Oke, berarti sudah sudah menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Karena gue inget gue dulu pas SMA ya sama teman kita juga nih Ogi ya. Gue sebelum masuk kan kita kan tahu sendiri Jis masuk jam berapa kan dulu kan. Ya, datang Nggak nentu lah. Enggak nentu. Nggak ada tuh jadwal tetap. Karena masih angkatan-angkatan awal, gurunya juga mungkin masih dikit malah ya ustadz-ustadz kita itu. Jadi sebelum masuk sekolah tuh gue ke pasar Kodam ya sama Ogi berdua beli beng-beng sama cuba cuy. Beli beng-beng sama cuba terus gue jualin di Gedung Boys. Ya, kenapa Gedung Boys teman-teman? Karena di situ cowok sama cewek dipisah. Bisa. Ya, jadi ada Gedung Boys, ada Gedung Girls gitu ya. Jadi gue dulu sama Kemal bisa dibilang satu gedung tapi nggak ketemu Mal ya. Karena lu kan Udah keburu kuliah tuh. nah iya. Jadi ketemunya biasanya di lapangan futsal. Betul. Nah, gue mau nanya ke Kemal nih. Mal, tadi kan lu bilang salah satu tonggaknya lu datang untuk masuk berkecimpung di dunia usaha kan karena untuk meneruskan bisnis atau usaha orang. Kalau boleh tahu di bidang apa sih, Mal? Sebenarnya sebelum gua terjun nerusin dari SMA pun gua udah mulai usaha tuh dulu. Gua sempat buka namanya ini Genius Denim. Jadi kita Wih, bikin clothing lah, clothingan Yoi. karena tahun-tahun 2000 Anak SMA banget, 2010-an itu kan booming lah. Ya, betul. Itu zaman-zamannya Blast, zaman-zamannya Green Light itu kan lagi naik gitu lah. bener. Ya, kita buka juga sama si Baim tuh. Yoi, Baim. teman kita, Teman kita Ibrahim juga. Khalil. Cara tuh Baim yang nonton nanti ya atau yang denger. Ya kita buka lah, kita desain sendiri, kita cari-cari tuh produsennya sampai ke daerah Citayam. Nah jauh banget tuh kita cari tuh, karena kita nyari yang harga cost produksinya yang lebih rendah lah. Ya kita nemu, ya 10 piece gampang. Tapi ke 10 piece ke atas itu yang kita udah mulai pusing. Karena nggak ada ilmu marketing, nggak ada ilmu brandingnya, kita nggak tahu teknik jualan. Akhirnya kita jual ke teman-teman udah beli sekali, nggak mungkin beli lagi kan? Iya. Jual ke orang tua beli sekali doang juga, nggak lagi dia beli lagi tuh. Nah akhirnya lama-lama susah juga, personalnya makin tipis, duit tabungan yang kita uang sakunya udah habis juga. Ya ini pas bulan puasa kita bagiin aja tuh ke pemulung tuh baju-baju. Masya Allah, jadi malah jadi ini ya, malah Iya. jadi sedekah ya. Jadi namanya bisnis itu kan ada exitnya kita bagi-bagiin lah. Oh iya, jadi benar. Jadi ada suatu mungkin sisa-sisa atau ya kalau bilang tadi exit ya, bisa dimanfaatkan lah. Exitnya kita bagi-bagi. Sama juga waktu kita mulai usaha lele gitu juga. Lu pernah usaha lele? Pernah juga usaha lele juga. Cerita. Gimana tuh Ya, bisa? ya endingnya ketebak lah. Exitnya kita lempar buang ke kolam jadi ya. Gue baru tahu lu pernah juga Nah itulah lele. karena bisnis nggak ada mentor, nggak ada ilmunya ya gitu. Jadi modal nekat aja ngabisin duit jajannya itulah bahasanya ya. Ujung-ujungnya ya tau lah. Exitnya ya kita gulung tikar kan bahasanya. Ya, jadi memang menjadi seorang bisnismen itu challenging juga malah ya. Apalagi kita yang
baru merintis gitu, karena kan gue akhir-akhir ini baru merintis ya, mencoba untuk bisa berbisnis sama teman kita juga, lagi-lagi sama teman kita. Kayaknya kalau di untuk teman-teman mungkin information aja ya teman-teman, di SMA gue sama Kemal ini memang ada beberapa orang yang dari dulu itu sudah memiliki minat kepada bisnis malah ya. Kayak banyak banget di sini, ada gue sebutin aja ya, ada Fatan, ini partner bisnis gue ya. Sekarang bisnisnya di bidang otomotif ya. Ada Faiz, teman kita juga Mal, otomotif juga gitu, yang mana dari SMA pun mereka itu sudah memulai untuk bisa tadi kalau kata Saliter bisa berinovasi secara mandiri gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki ide apa, bisa kita kembangin, kalau bisa jadi duit, ya kan? Kenapa itu enggak? Bisa, kenapa enggak gitu. Apalagi yang dijadikan partner itu juga teman-temannya, lagi-lagi teman-temannya Mal. Karena kan kalau kita lihat, bahkan kalau gue ingat itu ya dulu di SMA kita partnernya Ustadz Mal. Yeah. Ustadz Hasta Mal. Shout out untuk Ustadz Hasta kalau dengar ya podcast ini gitu kan, karena memang ada beberapa anak yang berbisnis sama beliau. Kalau dulu apa ya? Jersey, inget banget dulu Ustadz Hasta jualan jersey, dan walaupun yang beli anak-anak murid juga ya, tapi nggak jauh-jauh, tapi kan ya sudah mulai bisa membangun jaringan bisnis gitu. Nah kalau untuk Sali, kenapa sih kok bisa tertarik dengan dunia bisnis, kecuali yang tadi kan sudah bilang kan udah pernah jualan puding, itu kelanjutannya gimana kira-kira? Selain dari sambutan teman-teman yang bagus, apakah ngembangin ke yang lain atau gimana? Kalau saya waktu itu karena kepotong COVID-19 pandemi, jadi saya nggak ngelanjutin jualan lagi. Apakah udah nyoba lagi untuk nyoba jualan lagi, atau misalkan ngajak temen nih buat jadi partner, pernah nggak? Kalau untuk sekarang saya belum nyoba buat jualan lagi, cuma saya sempat ngajak teman saya buat jualan mochi, cuma sampai sekarang belum kesampaian, masih wacana tuh. Iya kan, kadang memang awal-awal tuh gitu Mal ya. Kadang kalau misalkan kita memiliki ide sesuatu, terus kemudian teman-teman kita juga punya ide, terus wacana, karena memang awal-awal kayak gitu lama banget ya. Ya sebenarnya karena kita nggak tahu step untuk mulainya. Sebenarnya kalau untuk mulai itu yang setelah sekarang ya kita udah tahu ilmunya gitu, ya harus riset marketnya dulu yang pertama sebenarnya. Sekarang tools untuk riset market itu sangat banyak sekarang. Kalau pernah dengar Google Trend, nah itu kita bisa cek tren-tren yang sekarang lagi banyak dicari di Google tuh apa. Nah itu yang volumenya banyak, kita bisa jual itu. Yang kalau mau kita jual barang yang mass produk itu bisa. Atau kalau nyari yang agak sempit, kita bisa ngambil di niche marketnya. Artinya yang memang spesifik user, spesifik target. Nantilah kita bahas itulah. Ya, itu dia tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan lu balik dari UK, Pak. Ya, terus ngelanjutin tadi cerita lu tentang zaman SMA lu udah pernah jualan jeans ya, denim. Terus gue juga baru tahu kalau lu pernah jualan ikan juga. Nah, habis lu lulus tadi habis magang lu ngelanjutin usaha orang tua apa sih, Bang? Enggak, gue setelah habis magang usaha core bisnis gue itu di pendidikan. Oke. Kita ada lembaga pendidikan formal, itu servisnya dari daycare, TK, SD, SMA, SMP, SMA. Sekarang kita lagi ngembangin juga boarding school di Subang. Oh. Nama boleh disebutin nggak nama sekolahnya? Nama sekolahnya. Kita ada 3 brand. Oh iya. 3 brand ini untuk masing-masing segmen yang berbeda. Apa itu segmen? Nah, itu. Jadi segmen itu apa ya? Kita sebutnya itu tadi specific target for specific user gitu. Jadi segmen itu kan kita sebutnya ada yang namanya segmen secara demografi, ada yang segmen secara income-nya, ada yang secara gender, ada yang secara geografi. Geografi itu letak jaraknya gitu. Nah, segmen yang kita bedain ini di sini ialah berdasarkan dari hobinya, satu, preferensi, yang kedua itu dari income-nya. Jadi untuk 3 brand tadi ada yang namanya Gema Nurani Islamic School, itu untuk segmen kita sebutnya menengah lah. Terus ada Kuba Islamic School untuk menengah atas.
Dan ketiga ini kita bangun lagi boarding namanya HIRA, Integrated Islamic Boarding School, itu untuk menengah ke atas juga. Nah, kenapa kita mainnya selalu di menengah dan menengah atas, nggak menengah bawah? Karena menengah bawah itu susah, susah untuk maintain-nya. Jadi kalau sebutnya kita RO, repeat order, itu akan sangat sulit di menengah bawah. Karena mereka nggak loyal secara buying buying pattern-nya itu atau pola pembelian itu nggak ada yang loyal kalau di menengah bawah. Di setiap ada harga yang lebih murah pasti dia nyoba. Setiap ada price sensitif lah kita nyebutnya. Kalau ada harga sedikit berubah aja, lebih murah ada nih dengan rupa yang mirip-mirip pasti pindah. Nah, itu. Makanya kita selalu main segmen di menengah dan menengah atas. Nah, tadilah 3 brand tadi. Jadi kalau ngomong masalah bisnis tuh ada yang namanya market malah ya. Ada Betul. A ya kan, Betul. ada market B, market Nah. C gitu kan. Gue juga baru tahu nih pas mencoba jualan kopi nih malah nih. Betul. Ya kan kadang kan kalau kita jualan ya, Sali juga mungkin ketika dulu jualan di sekolah kan kita kadang-kadang perang harga, ya kan. benar. Misalkan teman kita juga jualan produk yang sama, Iya. terus lebih charming apa maksudnya mengundang orang untuk beli gitu. Terus packaging lebih bagus segala macam dan kemudian lagi-lagi gitu seperti tadi yang Kemal bilang ya, Kak Kemal bilang itu terkait dengan harga ya, apakah teman kita gitu kan ketika kita jualan puding nih terus kemudian kita tawarin ke teman kita, besok teman kita bakal beli lagi nggak sih gitu kan, karena kan orang-orang lain yang jual produk yang sama pun itu ada ya kan Mal, yang mana Ada, mungkin pasti. tadi pasti ada dan harganya pun mungkin nggak beda-beda jauh sama Benar, kita. benar. Nah permasalahan awal seorang pebisnis itu kan biasanya modal Mal. Nah gimana sih, lu punya tips nggak sih bagi teman-teman yang masih mencari tentang modal? Sebenarnya yang paling pertama itu bukan modal kalau menurut gua. Apa tuh? Menurut gua itu yang paling pertama itu ialah mental dari pebisnis tadi, mental dan kapasitasnya. Makanya kalau nih, Anda kayak gini lah, kita buka usaha, modal dikasih, tapi kita nggak punya expertise, nggak punya pengetahuan, yakin nggak tuh usaha jalan? Paling banter setahun udah tutup, paling mentok tuh setahun udah tutup gitu. Betul. Nah makanya yang pertama sebenarnya harus kita equipment untuk seorang pebisnis ialah tadi mentalnya dan skillnya, pengetahuannya. Baru setelah itu turunlah modal segala macam. Dan modal ini pun dibagi dalam beberapa layer. Jadi nggak mesti kita pakai duit sendiri. Ada yang namanya kalau di bisnis itu ada OPM dan OPT. Others people money dan others people time gitu. Nah, itu. Jadi ya tadi kalau kita ngomongin modal ya layer pertama itu ada modal sendiri. Ya. Terus yang kedua, others people money-nya kita pakai modal keluarga atau modal teman gitu. Baru layer ketiga itu kita bisa lewat perbankan, bisa lewat BPR, bisa lewat bank. Kalau gue juga pakai bank juga, tapi bank syariah terus nih dari tahun dulu lah. Partnernya ya. Nah, Yang warna apa nih? Hijau, ungu? macam-macam. Ada hijau, ungu pernah gitu lah. Macam-macam. Jadi kalau gue selalu ngambil mana rate yang paling bagus lah. Lalu layer kemudian itu ada investor. Oke. Dan yang terakhir itu ada namanya pasar saham. Oh, iya IPO ya. Tuh. Unicorn kayaknya bisa. Unicorn ya apa yang disebutnya apa ya? Kalau udah dalam fase burning rate-nya udah kelar, kayak sekarang nih kita lihat Gojek itu sekarang udah mulai fase ngambil taking profit sekarang. Oke. Pasti ujung-ujungnya akan taking profit. Cuma emang lewatnya dia kemarin lewat bakar uang lah gitu. Iya. Caranya. Nah, Gitu. kita ngomong lagi ke Sali nih, karena memang kan menjadi seorang yang pengen berdagang itu kan kadang-kadang kan jadi stereotip ya Mal. Kadang-kadang kok lu sekolah mah sekolah aja gitu kan, ngapain sih sekolah sambil dagang, emang uang jajannya kurang, kadang-kadang kayak gitu kan. Karena memang gue dulu juga mikir kan teman-teman gue yang jualan, kita banyak ya teman-teman malah udah jualan tuh dari SMA tuh dia udah jualan-jualan gitu. Katanya. Mau jualan makanan kayak gue tadi kan nyoba jualan cuba ya
Inilah makanan ringan lah ya. Mustafa jualan sound system. Kan? Iya. Ada teman gue nih, teman gue sama Kemal, ya, ketika SMA kita ada yang namanya market day. Ya. Orang market day jualan apaan sih di sekolah? Jualan biasanya makanan, minuman, ya kan, aksesoris. Dia jualan mobil, Pak. Ya, tuh di mobil ditulisin ya, mobil ini dijual tahun sekian, shout buat Mustafa sampai sekarang masih jualan mobil ya, Mus ya. Itu memang karena apa ya, udah berani aja gitu. Market gue berarti kan bukan anak-anak SMA ya kan, market gue tuh ustadz atau parents yang datang buat ngelihat market, wah ada mobil nih. Ya kan, karena mungkin stereotip begitu kan, lu ngapain sih sambil sekolah sambil dagang gitu. Tapi teman kamu yang lain juga ada yang sambil dagang juga selain kamu pas sekolah? Banyak sih. Oh banyak. Kalau di sekolahku tuh kan dibebasin juga kayaknya buat jualan. Oh, Jadi oke. kalau jam istirahat ada yang keliling ke setiap kelas nawarin dagangannya. iya, Ada yang mau beli nggak nih, harganya segini. Biasanya kayak gitu. Banyak sih. Oh, ada yang nitip ke kantin? Mungkin? Enggak, biasanya mereka lebih ke muterin kelas Oh, satu-satu nawarin. oke, Karena oke. kan kita kantinnya itu gantian ya per jurusan. Per minggu tuh ganti jurusan gitu, kayak rolling. gitu. Jadi setiap jurusan udah pasti jualan di kantin. Oh, oke. Makanya mereka lebih ke muter-muter buat nawarin dagangannya. Dan biasanya sih laku sih. Laku terus? Iya, Kamu laku. dulu pas bawa puding tuh sehari kira-kira bawa berapa tuh buat dijual sekolah? Biasanya bawa 30-an dan itu laku sih. Wah, Masya Allah, berarti Karena ya aku sempat ngeriset juga kan kalau misalnya teman-teman aku tuh suka yang manis-manis yang segar. ini Dan aku- pentingnya risetnya. Betul, riset tadi, riset market ya. Betul. Terus lanjutin ceritanya. Dan aku akhirnya mulai jualan puding sedot setelah mencari ide-ide bisnis juga yang modalnya murah di YouTube kan tuh banyak tutorialnya iya. juga kan. Akhirnya saya jualan itu. Nah, Oh, kalau belum. awal-awal itu Sali boleh ceritain nggak? Itu kira-kira awalnya itu modalnya berapa? Atau misalnya modalnya dapat dari mana? Tadi kan kita ngomongin tentang modal. Susah nggak sih kira-kira? Atau misalkan kita ngomong ke orang tua kita, mah besok aku mau jualan nih, gitu kan? Bisa nggak bantu modal? Kalau dulu Sali gimana ngomong sama orang tuanya pas mau ini dagang? Apa namanya tadi? Puding sedot. Kalau saya ngomong ke mama, terus mama mengizinkan kan. Awalnya pakai uang tabungan sendiri, lama-lama Oke. kan balik modal, akhirnya uangnya keputar dan ya udah aku pakai uang hasil jualan buat modal lagi. Gitu. Iya iya iya. Berarti kan kalau dalam bisnis kita ada yang namanya apa? HPP ya, harga pokok penjualan ya. Kalau misalkan HPP udah terpenuhi, kita tambahin apa namanya service cost apa segala macam. Ya karena gitu Bang. Kadang kalau misalkan gue bilang kemarin ngomong usaha F&B itu balik modalnya berapa lama sih cuy gitu kan. Kemudian orang yang memang tadi kata lu, kalau misalkan dia tidak ada mental di situ, ya kalau misalkan dia yang dipikirin hanya profit, kemudian karena banyak cuy yang orang main F&B ya, mungkin dia nggak pernah main F&B sebelumnya. Ini pandangan umum gue aja karena gue juga baru gitu kan. Yang dia itu jor-joran di servis atau fasilitasnya. Kayak yang lagi booming kan memang kan akhir-akhir ini adalah coffee shop ya. Yang mana di coffee shop itu kan mereka jor-joran tuh wifi, ya kan. Kemudian apa namanya fasilitas AC segala macam. Invest ke mesin yang bagus. Kemudian barista-baristanya juga barista-barista yang oke. Tapi memang secara pasar ya dia tempat pemilihan tempatnya dan sebagainya. Kemudian karena banyak yang ngomong jebol di tagihan ini ya mah jebol yang mana orang dibilang datang satu beli kopi gitu cuma satu ngongkrongnya berjam-jam. Di overhead kita. Nah, Kalau betul. bisa di overhead. Iya. Nah, terus juga kemarin tuh yang lagi rame kalau ngomong tentang jualan-jualan makanan itu yang kemarin lagi rame itu tuh Rojali itu rombongan jarang beli. Harus beli. Iya iya. Jadi dia nanya ada nggak sih gitu? Fenomena Dulu kamu itu. saya pas dia nanya doang tapi teman-teman nanya doang tapi nggak beli ada nggak sih? Banyak. Banyak ya. PHP. 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 Ada nggak yang tiba-tiba oh besok mau PO dong sekian Tapi terus nggak tiba-tiba jadi. nggak jadi ya? Iya. Siapa? Sama sih pernah ngerasain kok. Nah, cara ngiketnya tuh kalau ada orang mau PO, minta DP-nya. Tuh cara ngiketnya. Betul. Nah, besok kali kalau ada yang begitu nanya-nanya mau PO, langsung minta DP-nya. Itu untuk ngiket dia biar dia tetap komit gitu. Jangan pernah kalau usaha itu ya nggak minta DP itu jangan. Bahkan kalau perlu lunas di depan tuh lebih bagus. Nah, gitu.
Itu sih next paling begitu tuh. Nah iya, memang karena kan kita juga harus ada modal buat modal ininya produksi, kan, modal banyak. produksi betul. Karena kan kita kan nggak bisa pakai duit sendiri juga kan. Kalau bahasa ekonomi apa tarikan dari modal apa? Prive. Ya, jadi modal apa namanya narik dari modal pribadi akhirnya kan buat urusan pribadi kan, jadi kan nggak nyambung gitu akhirnya. Nggak bagus sebenarnya itu kayak gitu. Iya gitu. Tadi nyambung tadi yang dari coffee shop. Sebenarnya gue sempat juga buka F&B. Oke. Gue dulu pernah buka coklat. Iya. Yang coklat. Iya, tahu, nama tahu. brandnya Malibu. Iya. Itu kita buka tahun 2020. 2020 Januari kita buka. Malam tahun baru tuh kita buka tuh. Nah, itu kita riset lah, kita riset agar market segala macam. Kita waktu itu kan nentuin dulu ini F&B ini modelnya mau apa? Mau yang model take away? Betul. Mau model yang dia sit in alias dia duduk, dine in segala macam. Atau kita modelnya mau semana dulu nih, mau anak sekolah, anak mahasiswa, atau yang kerja orang kantoran kerja di situ. Ya. Nah, akhirnya waktu itu kita milih yang model take away. Oke. Karena dulu itu zamannya booming kopi kenangan, janji jiwa, haus. Nah, jadi kita kopi model itulah. Kopi gua nggak, kopi gua. Kopi lo udah ada belum 2020? Belum ya? Udah. 2020 udah ada? Jualan gua sama Iqbal. Udah ada. Cuma mungkin belum kedengeran. Iya, masih jualan dari rumah gua dulu. Jadi kita buka tuh 2020. Itu bulan pertama pas launching. Ramai, Pak. Oh iya, 3 hari pertama itu. Gua liat tuh di Per hari itu 300 order lebih. 300 lebih. Kan gatal nih. Gatal. Buka lagi langsung. Nah inilah. Sebenarnya ini kurang bagus lah. Sebenarnya tadi yang kita bilang mental tadi. Iya. Mental nggak sabaran nih sebenarnya nih. Karena dari satu tempat itu bagus, gua langsung buka lagi. Bulan Februari langsung 2 tempat lagi. Langsung 3 cabang tuh. Sorry, lu pakai kontainer atau Pakai kontainer. Emang kita model take away. Oke. Model take away aja. Nah itu konsisten tuh penjualan. Januari bagus, Februari kita buka launching rame lagi. Oke. Maret Pak, Covid kan, lockdown tuh. Hancur lah mulai itu. Karena saat itu penjualan kita lewat online ya. Online lah ya. Itu belum kencang. Jadi kita belum dikenal secara branding. Ya. Orang kalau mau beli di online itu kan dia harus minimal nyoba dulu di offline. Dia lewat, dia lihat, dicoba. Baru next dia mikir, gue pengen coklat, gue pengen kopi nih. Baru dia jadi di online-nya. Ya. Nah itu online kita belum kebentuk. Nah mulai Maret sampai April itu mulai agak turun, walaupun nggak signifikan gitu. Tahun bulan-bulan berikutnya masih stabil lah. Kita mulai coba lagi pakai cara lain, marketing dan sellingnya. Sempat bertahan, akhirnya kita tetap buka lagi cabang keempat, kita buka lagi di Galaxy. Oh berarti Bekasi base dong? Bekasi base. Karena tinggal di HI ya, HI. bukan Hotel Indonesia tapi Belum. Harapan Indah. Harapan Indah, walaupun nggak indah juga sebenarnya. Nah itulah. Ya itulah karena apa ya, strategi yang kurang bagus. Akhirnya kita bertahan 1 tahun 10 bulan lah. Oke. Nah sebenarnya tutup bukan karena penjualannya Ki. Apa tuh? Tutup karena timnya. Karena SDM kita. Keluar bikin sendiri. Pecah lah jatuhnya. Waduh. Nah ini kalau bisnis bareng teman, nah itu dari awal tuh udah harus ada MOU-nya lah kita sebutnya. Perjanjian kerjasama gitu ya. Namanya PKS gitu. Nah itu kita dari awal harus komit. Bahkan kalau perlu kita tanda tangan itu di notaris. Jadi biar jelas gitu. Karena setelah setahun 10 bulan ini akhirnya pecah, dia mulai nggak semangat lagi, tim segala macam, tim intinya ya. Akhirnya pada bubar, pindah tempat lain, akhirnya ya udah. Ya kita tutup lah. Oke. Jadi itu pengalaman lah. Ternyata bukan karena nggak ada duit usaha itu tutup, karena timnya yang nggak solid itu bisa tutup. Iya. Karena gue dulu tau jualan coklat, terus gue nanya, Mal coklat sekilo, sekarang udah mahal sekali bubuk. Sekarang mahal. Iya, tapi ngomong-ngomong coklat, lu berarti di Solok masih ada tuh? Di Padang gue masih ada pabriknya. Masih ada pabriknya? Masih ada. Jadi Kita pengolahan. Untuk ke powder, untuk ke lemak coklat, terus ke pasta, itu kita masih ada. Bukan di perkebunan kakaonya? Bukan. Kita emang di produksinya. Pasarnya sekarang cuma di Sumatera aja kita. Di Riau, Jambi, Pekanbaru kita masih ada. Cuma untuk Jakarta, Pulau Jawa nggak lagi. Jadi mungkin karena delivery cost-nya kali ya lebih besar ya? Secara delivery dan operasionalnya nggak masuk lah.
Oke. Karena nggak terlalu gue urus lah intinya. Karena gue urus gitu. Oke, jadi kan kalau tadi dibilang juga bahwa ya tadi salah satu tantangan dari berbisnis apalagi berbisnis sama teman itu adalah tadi ya bisa pecah kongsi ya kan? bisa banget. Bisa pecah kongsi terus juga ya istilahnya tiba-tiba ada yang muntaber ya kalau Iya. bahasa mundur tanpa Mundur berita. tanpa berita ada gitu. Yang tiba-tiba mundur terus buka baru gitu kan. Bahkan juga ada yang tiba-tiba dia nguras aset, Pak. Ada. Ya karena kan itu kan kasihan banget kan. Jadi udah sama-sama Rasanya apa? Ngencingin lah. Tiris keluar gitu lah. Nah, karena kan itu kan jadi beban juga buat kita kan. Nah, kalau misalkan kita berbisnis kompetitornya kita udah jelas kan, itu kan lebih ini ya. Makanya dulu gue sempat ngobrol sama teman gue itu memang berusaha atau berbisnis dengan teman tuh ada plus minusnya lah, ya. Plusnya itu adalah ini orang yang benar-benar sudah kita percaya gitu. Makanya kan kadang-kadang kan kayak teman gue nih, ya, kayak teman kita juga, ya, dia selalu mencari partner bisnis itu temannya dia, karena memang dia tahu bahwa temannya ini punya kapabilitas gitu. Dan yang pertama istilahnya kita pernah makan bareng ya kan, apalagi kan kita pernah Tidur juga bareng, kan? tidur juga bareng ya, namanya juga anak namanya full day school kan, Camping bareng juga. camping ya kan. Kalau dulu kita nyebutnya dauro, Pak. Dauro. Dauro, Muhadoro ya. Aduh, kita tidur satu tenda, ya makan juga mungkin satu piring rame-rame, ya kan? Pernah ngerasain juga. Pernah ngerasain juga ya? Pakai pelupa pisang gitu Yo. ya. Yang mana kan kalau di situ kan udah timbul trust ya. Tadi itu Mal, kalau misalkan gue dulu belajar di sosiologi ekonomi itu ketika orang sudah yang ada yang namanya embeddedness atau keterlekatan, kemudian menghasilkan trust itu dia itu istilahnya udah wah gue percaya sama lu nih. Kalau misalkan lu walaupun usaha temen lu ini masih ngerintis, cuman mau di growth ya berkembang ya mau dikembangin sama ya tadi temennya itu pemilik modal istilahnya kayak gitu bisa buat ngebantu dia juga karena kan di sektor usaha itu bagaimana bukan kita mencari kerja tapi kalau kayak temen gue tuh kayak temen kita juga nih itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat di segi ekonomi bisa menghidupi orang banyak gitu. Nah kalau tadi ngomong tentang jualan ya, yang jualan di SMA ya kan, ada yang jualan jeans, ada yang jualan makanan ya. Tantangan utama dulu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk bisa jualan. Pasti kan teman-teman juga banyak yang jualan dong. Apa dari cara jualnya kah atau jadi packagingnya kah? Dulu bagaimana kamu bisa bertahan sampai akhirnya COVID? Cara saya tetap bertahan tuh yang pasti kita harus punya resep paten sih. Ini dia. Ini resep. Kan jualan makanan ya. Iya. Kalau misalnya resepnya setiap hari beda, pasti kan kayak pelanggan kita ini perasaan kemarin enak kok hari ini kurang. Betul. Jadi harus nyiapin resep, terus mungkin packaging makanan kita ditingkatin lagi, bisa tambahin logo atau lebih menarik lah. Terus untuk kalau misalnya ditanya nih buat tantangan awal-awal sih kayak kurangnya pengalaman dalam dunia bisnis sih kayak tadi Kak banyak yang pre-order cuma akhirnya nggak jadi. Itu. Besok pakai DP ya. Awal-awal kamu jualan ready stock atau emang cuma terima PO dulu? Terima PO dulu. Terima PO dulu. Oke, jadi kalau besok siapa yang mau beli sekian gitu ya. Misalkan ada 40 piece baru kamu produksi gitu. Tapi itu Iya. paling benar Ki. Oh, gitu? Bener PO bener. Oh. PO itu benar. Cara yang paling awal kita jangan ready stock, kita ngabisin modal. Iya. Bener PO. Cuma tadi diikat sama DP, DP. udah itu aja. Kalaupun dia nggak jadi, kan udah nerima DP, ya udah nggak balik juga duitnya kan. Gitu. Tapi kadang-kadang juga kita ada permasalahan kalau ada orang ngajakin konsinyasi malah atau consignment ya kalau bahasanya. Kadang-kadang aku pernah dapat pengalaman juga gitu kan. Mungkin ada miskomunikasi ya teman gue yang berkomunikasi dengan kliennya gitu. Karena kan dapat teman gue juga. Mungkin jelasin dulu konsinyasi apa tuh? Nah betul, konsinyasi atau beli putus gitu kan. Kadang-kadang kan kalau konsinyasi kan kita ngasih harganya kan bukan harga jual kita kan. Misalkan harga jual kita bisa let's say 20.000. Harga jual reseller lah. Nah harga jual reseller gitu kan. Makanya sekarang orang banyak yang jadi reseller kan. Dari mana, dari ujungnya nih harga berapa nih, terus nanti kita flip ke berapa. Nah pas itu gue udah produksi lumayan cuy, udah di atas 50. Nah ternyata dia buat si customer gue ini
dia itu buat ngikutin ke acara juga. Nah, kemudian mungkin ada miskomunikasi, ternyata dia itu maunya konsinyasi, bukan beli putus. Ya kan? Akhirnya ya udahlah, kalau misalkan gitu, ya udah, kalau yang penting bisa nutupin biaya produksi kita aja dulu. Karena kan biaya produksi kita kan nanti kan kita tambahin lagi kan. Betul. Sama yang tadi kan servis ya. Karena sekarang gini mal, kalau di beberapa kayak gue ya di kopi gitu, itu ada beberapa tempat yang memang tuh dia udah nggak ada yang sistem tip mal. Ya. Bahkan mungkin kan kalau dulu kuliah di Inggris kan nggak ada orang Inggris pakai sistem tip kan, kalau nggak salah kan. Maksudnya servis itu sudah dimasukin ke tiap item yang dia bikin gitu. Misalkan ada satu pramu, ya pramu saji atau service charge gitu. Jadi setiap minuman atau cup yang dia bikin atau makanan yang dia sajikan ya, kokinya itu tuh udah dimasukin servis di situ. Jadi nanti dihitung aja nanti berapa kali dia dapat orderan, itu yang jadi bonusnya dia gitu. Atau misalkan dimasukin ke gaji ini gitu kan. Sebenarnya gini, kalau yang tadi tentang itu namanya cara bayar Ki, cara bayar HPP tadi. Jadi ada dua tipe, ada yang namanya variabel dan ada yang namanya fix. Yeah. Nah SDM lu ini mau ditaruh di mana? Di variabel apa fix? Kalau secara kuantiti banyak, lebih untung mana? Untung fix. Yeah. Cuma kalau secara kuantitas masih sedikit, lebih baik pakai variabel. Makanya tadi mungkin yang disampaikan itu harus diperjelas dulu, maksudnya ini secara kuantitas masih sedikit atau banyak. Yeah. Nah itu satu sih. Yeah. Kalau untuk yang itu ya. Nah, terus tadi yang model konsinyasi tadi, sebenarnya kalau mau masuk konsinyasi, itu kan kita lihat dulu namanya TOP. Ada namanya dalam bisnis itu TOP, namanya term of payment gitu ya. Yeah. Sorry, bedanya konsinyasi sama dropship itu apa sih mal? Kadang-kadang kita kan Beda. banyak ya anak-anak ya, bedanya maksud gue kayak banyak nih anak-anak ya SMA lah ya, Ya. yang memang kan dia kan banyak Dropship. konsign dan dropship, ya kan? Misalkan anak-anak sekarang sukanya streetwear, suka sepatu sneakers, terus kemudian suka jaket-jaket, jeans, denim segala macam. Gue tanya, ini gue konsign nih dari teman gue lagi, atau ini gue dropship nih, karena kan ini kan jadi tren di anak SMA sekarang gitu. Kalau selain dari bisnis apa atau jualan makanan, dia mainnya ke situ tuh, apa namanya, lifestyle tuh. Gimana sih, bedanya apa sih? Kalau dropship nih bahasanya ini orang nggak perlu nyediain tempat, nggak perlu nyediain store atau apa, itu barang langsung dikirim dari produsen ke orang. Kalau konsinyasi biasanya dia punya tempat, dia punya taruh di rumah dia atau di mana, jadi barang mampir dulu ke bahasanya mediator nih, tengahnya, apa ada bahasanya tengkulak lah kalau bahasa Indonesia kita gitu loh. Iya, kalau bahasa daerah toke gitu. Toke. Mampir sini dulu, baru dia lempar lagi ke seller, ke user. Iya. Kalau dia mau jual dropship, dia numpang lewat doang, kayak afiliator. Sekarang lagi boomingnya afiliator nih. Iya. Afiliator itu modelnya mirip dropship, karena dia cuma numpang ngoceh ngomong aja, maksudnya jualan aja tapi bukan barangnya yang dia. ngirim langsung dari seller ke user. Oke. Memang beda prosesnya. Kalau konsinyasi dia mampir dulu tengah nih. Kalau mampir tengah otomatis ada biaya. Iya. Karena ngirim ke sini kan ada kos kirim. Iya. Ngirim ke sini lagi ada kos kirim lagi. Sedangkan kalau langsung dari sini, makanya lebih murah mana? Lebih murah dropship. Pasti. Iya bener sih. Karena memang kalau gue lihat ya di beberapa e-commerce ya, di marketplace itu ada pilihan ingin menjadi dropship gitu kan, atau misalkan gue beberapa kan, karena kan ya kita kan ya apa namanya suka beli part sepeda mal ya. Ya benar. Iya benar. Jadi kita pelaku FJB, SJB spare part sepeda nih, teman-teman satu asik nih, karena hobi yang sama dan kebetulan Kak Kemal ini punya klub balap sepeda. Aduh, ya. Lumayan lah, menang tuh kemarin Jawa Timur. Nah, karena memang kalau kita lihat dulu kalau lihat di marketplace tuh barang ini dikirim dari luar negeri, gitu mana, gitu ya. Karena mungkin ini jadi dari cost-nya apa namanya lebih rendah, ya kan? Istilahnya dia cuma jual omong aja gitu, yang iklanin kan. Terus apa? Barangnya dikirim di sana terus dia tambahin deh berapa gitu kan, ongkosnya. Yang mana memang lebih instan ya. Mungkin orang bilang wah bukan barang gue modalnya juga cuma sedikit aja gitu ya. Jatuhnya dapat komisi dia. Nah iya, komisi dapat komisi ya gitu.
Nah, kan kalau kita ngomongin dunia bisnis sekarang ini, ya terutama mungkin zaman kita SMA, kita kan jualan kan ke kelas ya. Iya. Mungkin Sally juga jualan di kelas kan, atau mungkin memanfaatkan teknologi. Kalau kita dulu zaman teknologi apa ya? Facebook, Kaskus cuy. Kaskus dulu mah. Kaskus, Friendster paling kan dulu. Tahuan umurnya kan. Ya, itu dulu. Dulu lagi apa? MIRC. Yahoo Mail. Ya, Yahoo Mail. Aduh, tahuan deh. Dia nggak pernah dengar masih ini kali. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah. Paling Facebook ya. Facebook tahu, Facebook. Twitter tahu ya. Friendster pernah dengar? Friendster pernah Belum. dengar? MySpace nggak kan? MySpace. Belum. MySpace belum. emang udah tua kita. SoundCloud. SoundCloud bukan. Nah, kan kita kan memanfaatkan teknologi kan, Mang. Apalagi kan lu kan di bisnis pendidikan, ya kan. Kalau dulu kan orang yang berbisnis pendidikan tuh atau misalkan punya yayasan atau lembaga pendidikan kan pamflet ya kan, bikin booth di event-event besar gitu kan. Nah, untuk sekarang pemanfaatan teknologinya tuh apa, Mal? Maksudnya lebih advance-nya biasanya pakai apakah Google Ads atau gimana? Oke. Kalau gue sekarang memang nggak pernah lagi tuh. Gue nyebar brosur, pamflet, bahkan spanduk itu gue nggak pernah naro. Oke. Ya. Sebenarnya satu dulu. Kita harus cek dulu konsumen ini datang dari channel apa. Itu pertama yang harus kita tahu nih. Dia datang dari online kah atau dari offline? Ternyata setelah gua survei, ternyata 80% lebih masih dari offline. Artinya masih dari word of mouth. Jadi masih dari mulut ke referensi, referral gitu loh. Mulut ke mulut. Makanya dari situ ya gue mikir lebih baik kita maintain referralnya ini. Walaupun sebenarnya sekarang gue lebih ke digitalnya. Gue main juga Facebook Ads, Meta Ads gue main. Main SEO pun gue main. Secara organik malah kita main juga. Bahkan kalau secara domain domain authority pernah dengar istilah domain authority? Domain authority. Jadi itu peringkat web itulah. Nah itu sekarang mulai gue naikin juga. Cara naikinnya lewat apa? Lewat banyakin backlink. Backlink, yang misalnya nanti satu asa nih punya apa namanya platform untuk news gitu. Nah gue taruh backlink gue di situ. Pernah dengar nggak? Iya tahu. Kayak pop up ini ya. Jadi di dalam artikel itu ada yang bisa kita klik itu masuk ke website gua nanti. Ya, tahu tuh kayak di Wikipedia ada yang warna biru itu ya. Kalau kita klik biasanya langsung itu tuh. Nah, itu sekarang gua main di situ. Jadi karena ini kita sekarang aset ngomongin ada dua, ada tangible asset sama intangible asset. Oke, pernah dengar tuh. Kalau tangible asset kita ngomongin kan secara fisik gitu loh, bangunan segala macam. Intangible ini tadi website, podcast ini intangible. Oke. Jadi nilainya ini nggak kelihatan, tapi itu bernilai. Nah ini yang mau gue naikin sekarang. Jadi web gue, sosmed gue naikin semua gitu. Nah, jadi next ke depan gue mau beriklan, gue nggak perlu naruh lagi di apa jalan depan komplek biasanya. Itu mulai ada spanduk. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Di jalan nggak ada gue taruh spanduk brand gue nggak ada. Jadi gue cuma nggak ada. Gue cuma taruh di depan sekolah gue aja sendiri karena kan area sendiri. Iya, oke. Sama di online tadi. Tapi kalau ke event-event gitu mah? Eventnya enggak. Event Kayak misalkan ada event pendidikan. Bazar gitu. Kayak misalkan gini nih. Kan kemarin kan tau lah kita ada event buku, ya kan, event ya kita sebutnya Islamic Book Fair lah. Yang gue perhatikan di sana adalah ketika orang-orang yang memiliki lembaga pendidikan itu dia juga istilahnya mengirim tim-tim marketingnya ke sana untuk menawar-nawarkan. Kalau lu enggak ya? Gue itu buka sehari 2 hari udah sold out, udah full gitu kursinya. Gokil. Ini untuk yang tahun depan gue udah full. Oh gitu. Nggak ada, kita nggak. Hira kan belum Hira belum open house. Nah, Wonas nanti. Nah sekarang dari sisi Hira, gue taruh iklan gue itu di misalnya di IG Info Subang, Info Bekasi itu. Iya. Kerja sama dengan berita lokal. Betul. Kemudian gue taruh juga di Meta Ads. Cuma fase sekarang itu masih fase awareness. Ada. Jadi kalau di fase branding marketing itu ada 4 fase lah. Satu itu awareness dulu, kemudian ada namanya call to action-nya. Bukan call to action. Awareness, kemudian engagement,
baru terakhir itu call to action-nya lah. Ya. Nah itu gue sekarang masih di fase awareness, karena kan belum tahu nih orang. Menimbulkan kesadaran orang dulu kali ya untuk tahu brand lo lah belum ya. tahu nih orang tentang Hira belum tahu. Jadi gue lempar itu dulu awareness. Ini fase sebulan 2 bulan lah. Setelah itu call to action-nya pas di setelah itu engagement-nya muncul untuk masuk di open house-nya. Oke. Biar open house pada datang. Ya. Baru terakhir call to action-nya kita tempelin itu tanggal. Kalau call to action harus selalu munculin tanggal, deadline. Biar orang tuh terpacu untuk beli, untuk apa itu harus selalu masukin tanggal. Penawaran terbatas, penawaran untuk hari ini aja, sering dengar gitu kan? Betul, Nah itu betul. namanya teknik call to action. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti mau jualan lagi ya, Nah. kalau misalnya kapan nih mulai jualannya, gue kapan nih mulai jualannya, kita kasih tanggal sekian. Betul, ya, tanggal sekian, atau kasih. enggak jam sekian diskon. Ntar bilang, biasanya 1 hari habis loh, gitu Nah, kan iya. orang. Nah, Iya. biasanya orang langsung, yuk gue beli deh. Nah, Nah, gitu. gitu. Karena mungkin orang tertrigger kan mahal gitu. Trigger, emang harus Tertrigger. ada. Secara psikologi, Iya. manusia itu kalau di trigger ada batas deadline, dia makin terpacu dia. Iya, walaupun ya memang secara ininya ya masih tetap ada stok misalkan Masih. seperti iya. Itu kan teknik bluffing kita lah. Iya, bahasanya. betul Teknik bluffing kita Ya, nyebutnya. teknik bluffing ya. Bluffing. Nah, jadi memang mendorong orang untuk beli di waktu itu Ya, gitu ya. benar. Kayak misalkan kita beli tiket pesawat, ya kan Betul. biasanya kan kayak gitu kan, Betul. ada batasnya kan. Besok harga udah normal. Harga naik. Ya, atau Seat tinggal 2. Nah, itulah. Iya, benar-benar. Terus kalau di grup apa namanya FJB Sweden biasanya apa? Senin harga naik. Nah, harga naik. Gitu lah. Kalau udah digoreng, harganya, wah kayaknya nih kayak kemarin tuh Iya. siapa yang finisher bentang Jawa yang perempuan kan pakai merek brand ini ya, kita sebut 3 nama itu ya, BMC. Terus dia bilang hari Senin harga naik nih kayak ini gara-gara. Nah itu benar. Iya. Tekniknya tuh. Jadi bisa memanfaatkan sosial media tadi ya Mal ya. Jadi Pakai harus. kalau dulu tadi jualan apakah tadi dari mulut ke mulut atau memang bikin akun sosmed nih dulu pas jualan? Kalau untuk akun sosmed sih enggak, cuma mungkin aku posting di status WhatsApp. Iya. Besok aku jualan ini, ada yang mau beli nggak? Gitu. Atau nggak minta mama juga posting ke status WhatsApp-nya. Nah, ini dia nih. Ini Betul, udah pinter ini. Nah, betul. Karena bener Bang, gue ini ya kayaknya segmennya beda gitu Bang. Iya. Maksudnya kalau kita posting di IG gitu, apalagi kan kita masih belum pakai IG ads ya. Kalau ads kan kita berbayar dan itu kan bisa di blasting tuh judulnya atau misalnya posternya lah istilahnya kayak gitu atau postingannya lah. Tapi kadang-kadang kalau di WA nih ya di platform chatting ya bikin status fotonya aja besok gue mau dong. Iya. Ada aja kayak gitu ya. Ada. Jadi besok gue mau dong bawa ya besok ya bawa sekian ya gitu. Jadi mungkin kayaknya lebih ini apalagi kan kalau di grup. Kalau di WA itu kan biasa keluarga, ya kan? Atau enggak teman, tetangga, ya memang pasti besok akan ketemu. Kayak kita tahu, kalau misalkan kita pesan besok, insya Allah udah ready nih barangnya nih. Nah, bisa dibawa kayak gitu. Jadi memang pemanfaatan sosial media sekarang, apalagi kalau sekarang, kalau menurut gue yang nggak ada matinya Facebook malah. Iya. Maksud gue Facebook itu gara-gara cari betul. jejaring sosial ya. FJB-nya bisa kemana aja, Pak. Bahkan sekarang kalau untuk Facebook ya, dia itu kalau lu mau beriklan yang lebih detail, itu ada namanya Meta Suite, Meta Bisnis lah namanya. Oke. Itu targetingnya itu spesifik banget, bukan umur lagi. Jadi hobi segala macam, Iya, terus iya, dia iya. habis belanja apa itu iya. bisa kita ini, bisa kita targeting. Iya. Nah itu makanya sekarang tim gua pakai itu juga, kita pakai Meta Ads for Business lah, Business Suite lah namanya. Nah itu sangat detail. Jadi kalau untuk beriklan yang ini ya, untuk produk yang agak, kalau kita beriklan di jemput TikTok misalnya, di TikTok ini memang lebih ke doom spending, artinya yang emang orang yang sekilas pengen aja gitu belanja, dia nggak susah tuh bikin bakal repeat. Jadi kalau mau yang bisnis itu untuk sustain harus di Meta. Ya. Harus di Meta. Di grupnya Meta lah ya istilah gitu ya. WhatsApp, Facebook, ya memang itu memang jejaring sosial Pak. Bahkan sekarang di WA itu udah ada community. Benar. Itu yang Kalau bisa. bisnis hit and run di TikTok aja lah. Maksudnya yang kayak bisnis skincare, bisnis parfum yang cuma tahan 2-3 bulan, habis itu
cabut, itu hit and run namanya. Itu di TikTok aja. Cuma kalau bisnis yang mau sustain, yang mau kita maintain branding, itu harus di Meta Oke. dan di Google. Oh iya, terakhir Mal, ini buat teman-teman kita nih pendengar podcast Satu Asik nih, yang anak-anak SMA nih, teman-teman di sini yang ingin memulai bisnisnya, Mal. Ada motivasi buat mereka, Mal? Ya, kayak gue dulu lah. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa, yang mulai aja dulu dah. Iya. Karena sebenarnya tadi yang udah saya lakuin, yang skill yang paling penting untuk bisnis itu ialah jualan. Dia udah mulai nih, Iya. dia jualan nih dia nih. Nah, itu namanya kan skill marketing dan selling. Dan itu yang skill yang nggak akan pernah punah. Ya. Nggak akan pernah bisa digantiin sama AI, sama otomatisasi, itu nggak bakal bisa. Jadi kalau gua saranin ya mulai aja. Dengan usaha apapun, dengan modal sedikit apapun, itu mulai. Nanti pasti bakal ketemu cara selaknya, nanti lama-lama belajar dari pengalaman. Itu tadi beberapa yang dia lakuin itu sebenarnya udah ada ilmunya. Iya. Cuma dia nggak nyadar aja dia udah ngelakuin. Sudah melakukannya gitu ya. Jadi ya saran gue ya mulai aja. Dan kalau bingung mulai bisnisnya apa, pakai Google Trend tadi. Oh. Di trend.google itu trend.google.com itu dicek tren yang paling dicari orang Indonesia itu di 2024 apa. Ini pelajaran betul. Terus secara geografi kita sebutin lagi nih. Di Jakarta orang lagi nyari apa? Atau di Bekasi orang lagi nyari apa? Di Jatim lagi nyari apa? Jatim lagi nyari apa? Di Ciracas lagi nyari apa gitu. Bisa. Buka aja di trend.google.com. Oke. Itu yang gratisnya lah kita bisa pakai. Itu kalau yang udah berbayar kita bisa pakai Nielsen, pakai apa itu bisa. Cuma kalau untuk yang mulai, anak SMA mulai, pakai itu aja. Udah. Dan modalnya nggak perlu pakai modal sendiri, dropship aja. Kan susah gitu. Iya. Sekarang banyak kok pengusaha yang nawarin dropship tuh banyak. Yang penting kita jelasin ini barangnya dari mana. Gitu kan kemarin kan Product knowledge harus tahu, ya kan. Jadi istilahnya nggak cuma kita, oh ini barangnya dari Tiongkok misalnya, tapi kita nggak tahu nih siapa yang bikin, ya kan. Terus ngirimnya kayak gimana, jadi taunya kita cuma jualan aja. Nah untuk Sali, kira-kira kedepannya gimana nih? Apakah ingin comeback berjualan puding sedot atau ingin mencoba untuk berbisnis yang lain? Kalau saya sih ada niatan buat comeback jualan, tapi mungkin antara saya ganti ide bisnis karena saya sekarang nggak punya kulkas. Bisa nitip di kitchen, di sekolah kan? di kitchennya ada nggak? Di kulinernya ada? Kurang kitchen? tahu sih, tapi mungkin kalau misalnya siapin dari rumah kan lebih praktis ya. Iya, betul. Nah mungkin terus itu aja sih hambatannya, dan kayaknya aku pengen nyoba bisnis bareng temen sih. Nah ini, ya. Jadi yang penting temannya itu juga memiliki kesamaan visi dengan teman kamu ya, diseleksi lah gitu. Yang mana, kalau misalkan persepsi berbeda kayak tadi ya, kalau yang biasa bisnis makanan yang nggak gampang basi, terus kemudian kita berbisnis sama temen yang kita berbisnis sama dengan makanan yang cepat basi. Karena kan kalau kita jualan makanan kan bisa basi dong, ya bahan-bahan kita bisa basi kan, penyimpanan kita juga harus bagus, tadi harus punya kulkas dan sebagainya. Nanti gue kayaknya rugi mulu nih gitu. Nah ini bagi pelajaran buat kita semua, dan juga pelajaran buat teman-teman gue nih pendengar podcast Satu Asik ya, yang mana kita di sini belajar, gue juga belajar ya, Sali juga belajar kepada teman gue ini ya yang sudah cukup lama berbisnis ya. Yang mana ada tuh dulu zaman SMA gue tuh ada rujukan-rujukan buat yang mau nanya soal bisnis ya, salah satunya Kemal ya, dan juga beberapa teman-teman gue yang lainnya, angkatan gue juga ada ya, kebetulan istrinya Kemal yang angkatan gue. Adanya istrinya juga suka ngobrol sama gue juga, jadi memang kita agak dekat nih kalau buat ngobrol-ngobrol. Biasanya juga nongkrong di mana ngobrol gitu, ujung-ujungnya juga ngobrolin tentang gimana cara berwirausaha malah. Ujung-ujungnya sih itu. Ya, ujung-ujungnya kalau katanya ujungnya duit. Udah, ujung-ujungnya duit. Oke, teman-teman semuanya ya, jangan lupa terus tuning di podcast Satu Asik dengan memfollow teman-teman ya. Bisa follow di IG-nya ya, podcast Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Ya, kemudian di YouTube di Satu Asa Peduli Bangsa ya, di situ bisa lihat visual kita nih ya yang lagi take pada saat ini ya, dan juga bisa dengerin dimanapun ya tanpa melihat visualnya ya, sambil berkendara ya, mungkin dengan mengakses di Spotify di podcast Satu Asik. Gua Rifki, Kemal dan Sali pamit, dan sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.